Harian batur. Urung kan? Oh my god. Urungnya. Jadi, kita dapat mengidentifikasi video tersebut bahwa orang itu mengalami gangguan psikotik. Nah, apa sih psikotik itu? Psikotik itu adalah kondisi medis yang mempengaruhi pikiran seseorang sehingga mereka mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Nah, itu tadi adalah definisi dari gangguan psikotik. Selanjutnya ada gejala dari gangguan psikotik. Yang pertama, ada halusinasi. Halusinasi adalah suatu perilaku seperti melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, ada delusi. Delusi adalah sebuah keyakinan yang salah atau tidak akan berubah meskipun itu sudah terbukti nyata. Yang ketiga, ada pemikiran yang tidak teratur. Pemikiran yang tidak logis, tidak berarti, atau tidak ada kaitannya dengan kenyataan. Yang keempat, ada perilaku kacau. Perilaku yang tidak normal seperti berbicara dengan suara yang tidak ada, bergerak secara tidak normal, dan atau melakukan tindakan yang tidak berarti. Yang terakhir, ada katatonik. Katatonik adalah perilaku yang tidak bergerak seperti tidak berbicara, tidak bergerak, atau tidak bereaksi terhadap stimulasi. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah etiologi dari gangguan psikotik. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik sangat berpengaruh penting dalam terjadinya gangguan psikotik, di mana riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan psikotik. Berikutnya adalah faktor neurologis. Faktor neurologis yang dimaksud adalah seperti gangguan pada dopamin, serotonin, dan glutamat di otak yang dapat menyebabkan gangguan psikotik. Berikutnya adalah stresor berat. Stresor berat yang dimaksud adalah seperti peristiwa traumatik, stres akut, atau perubahan kultural yang besar sehingga dapat memicu gangguan psikotik. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri adalah stresor interpersonal, pekerjaan, dan pola relasi harian yang menimbulkan kecenderungan perilaku membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian adalah kondisi medis lain. Kondisi medis lain yang dimaksud adalah seperti cedera otak dan terjadinya tumor otak sehingga menyebabkan gangguan pada otak. Hal tersebut juga dapat menimbulkan gangguan psikotik. Selanjutnya, abnormalisasi otak, yaitu neuroimaging menunjukkan adanya perbedaan otak pada orang normal dengan pasien skizofrenia. Pada skizofrenia terdapat gambaran vertikal otak atau vertikal jantung yang besar, penurunan volume otak di daerah temporal, medial, dan area hipokampus. Yang kedua, kelainan anatomi. Kelainan struktural otak yang berkembang seiring perjalanan waktu, termasuk penurunan volume seluruh otak. Pada weight and gray matter dan peningkatan volume ventricle lateral. Keterlibatan neurotransmitter yang dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur mood, tidur, dan makan. Defisiensi atau imbalance serotonin dapat menyebabkan depresi dan atau anxiety. Yang kedua ada dopamin. Dopamin berkaitan pada sistem reward yang terlibat motivasi, keputusan, dan pengalaman kesenangan. Definisi dan atau imbalan dopamin dapat menyebabkan depresi, anxiety, dan atau gangguan motivasi. Yang ketiga ada GABA. GABA berperan dalam mengurangi stres dan anxiety. Definisi GABA dapat menyebabkan peningkatan stres, anxiety, dan gangguan tidur. Yang keempat ada norepinephrine. Norepinephrine berperan dalam sistem fight or flight dan stabilitas mood. Imbalan norepinephrine dapat menyebabkan gangguan mood seperti depresi, anxiety,
dan atau gangguan tidur, gangguan bipolar. Yang kelima ada endorfin. Endorfin berperan sebagai analgesik alami yang dapat kontribusi dan gangguan mood seperti depresi, anxiety, dan atau gangguan tidur. Yang terakhir ada oksitosin. Oksitosin berperan dalam bonding sosial dan dapat berkontribusi pada gangguan mood seperti depresi, anxiety, dan atau gangguan tidur. Nah, teman-teman, berikut ini cara mengatasi gangguan psikotik. Yang pertama, ada konsultasi dengan profesional kesehatan mental. Yang kedua, ada pengobatan medis misalnya antipsikotik dan stabilisator mood. Yang ketiga, ada terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku, terapi keluarga, dan yang keempat, ada perawatan di rumah sakit. Untuk yang kelima, ada dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Yang keenam, yang terakhir, perubahan gaya hidup seperti pola hidup dan hindari keadaan stres. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari gangguan psikotik. Apabila ada salah dari kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.